Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui sebuah video, biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan manfaatnya. Dan sebelum kita mulai dengan pertanyaan pertama, saya mau menanggapi terlebih dahulu ya sahabat tani, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Beratnya para petani sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali, hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Nah, jadi saya setuju banget ya sahabat tani terkait dengan pernyataan bahwa biaya produksi pertanian itu paling besar pada obat-obatan atau istilahnya adalah pestisida. Tetapi terkait dengan penyemprotan harus dilakukan 2 hari sekali. Mungkin ini diakibatkan karena ketidakserempakan. Alasannya gini, prinsip pestisida itu ya sahabat tani ada sifatnya mematikan hama dan ada yang sekedar penolak hama atau istilahnya adalah repelen ya sahabat tani. Jadi kalau kita tembak di lahan pertanian kita, maka lahan pertanian kita betul terproteksi ya sahabat tani, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau cuman kita nembak sementara sebelah enggak ya sahabat tani, pertanyaannya hamanya bakalan lari ke siapa coba? Ya yang ke sebelah ya sahabat tani. Dan kemudian melihat tanamannya dipenuhi oleh hama, kemudian si petani di sebelah ini ya sahabat tani bakalan cepat-cepat melakukan namanya penyemprotan. Pas efek pestisidanya habis yang sebelah sini ya sahabat tani, atau sudah menurun dari efek pestisidanya, maka hamanya bakalan lompat lagi ke sebelah ya sahabat tani. Dan gitu aja terus terjadinya gitu kan. Maka solusinya mesti ada koordinasi antar petani, mesti ada kebersamaan ya sahabat tani. Karena kalau pengendalian sudah dilakukan bersama-sama, istilahnya serempak ya sahabat tani, maka hamanya gak bakalan lagi memiliki tempat buat perlindungan diri. Dan insya Allah ya sahabat tani, hama tersebut bisa kita kendalikan secara tuntas. Dan saya ambil contoh ya sahabat tani soal lalat buah gitu kan. Jujur aja pengendalian itu susah banget ya sahabat tani kalau kita mengendalikan itu cuman sendirian. Ada kurakron misalnya semprot gitu kan, 3-4 hari kemudian malah diserang lagi ya sahabat tani, semprot lagi, ujung-ujungnya nggak mempan ya nggak sahabat tani. Maka solusinya yang saya ambil kemarin, kita kumpulin ya sahabat tani semua petani yang tanamannya itu berpotensi terserang lalat buah. Kemudian kita ajari bahwa pengendalian lalat buah itu kalau serempak bakalan jadi jauh lebih efektif pengendalian ya sahabat tani. Dan juga kita ajarin bagaimana siklus hidup dari lalat buah itu sendiri ya sahabat tani. Dan alhamdulillah setelahnya damai ya sahabat tani lalat buahnya gitu kan. Akhirnya bertani jadi lebih mudah dan juga lebih menguntungkan. Dan ini dia ya sahabat tani penjelasan kita mengenai penanganan lalat buah secara serempak tersebut di video ini ya sahabat tani. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani. Maka sekarang kita kembali pada materi utama dari video ini, yaitu Q&A. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Fungisida jadam sulfur termasuk resistensi mana? Nah, maka buat menjawab pertanyaan ini ya sahabat tani, kita mesti mengetahui dulu apa itu pestisida single site dan apa itu pestisida multisite. Nah, single site ya sahabat tani artinya satu aja bagian dari sasaran yang bakal diserang dari pestisida tersebut. Entah syarat tertentunya kah misalnya ya sahabat tani, kemudian penghambatan enzim tertentu kah misalnya, kemudian mempengaruhi metabolisme dari sasaran tersebut, atau hal spesifik lainnya ya sahabat tani. Sementara multisite ya sahabat tani itu lebih dari satu yang diserang ketika terkena atau terpapar dari pestisida tersebut. Misalnya ya sahabat tani, yang dirusak itu adalah penghambatan enzim sekaligus juga metabolisme dari sasarannya jadi lebih terganggu. Atau misalnya ya sahabat tani, saraf tertentunya yang lumpuh gitu kan, sekaligus pola makannya yang bakalan terganggu. Atau bisa juga ya sahabat tani, kulit dari sasarannya bakalan jadi bermasalah gitu kan. Dan menurut FRAC atau FRAC,
fungisida single site itu lebih berisiko mengalami terjadinya resistensi dibandingkan dengan yang multi site. Dan yang single site itu ya sahabat tani biasanya bersifat sistemik gitu kan, sementara yang kontak itu biasanya bersifat multi site. Artinya ya sahabat tani jenis jadam sulfur yang termasuk kontak itu lebih rendah mengalami terjadinya resistensi. Tapi bukan berarti tidak bakalan terjadi resistensi, itu enggak ya sahabat tani, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan fungisida dengan cara kerja sistemik. Oke? Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Apakah boleh fungisida kontak dicampur sama sistemik? Nah, maka cek dulu ya sahabat tani, jangan-jangan fungisida yang kepengen kita campurkan itu ternyata sudah memiliki 2 bahan aktif di dalamnya, 1 kontak, 1 sistemik ya sahabat tani. Dan kalau isinya sudah ada 2 bahan aktif kontak dan sistemik, ya sebaiknya nggak perlu lagi kita tambahkan campuran ya sahabat tani. Tetapi kalau ternyata fungisidanya 1 bahan aktif aja, atau misalnya 2 bahan aktif tetapi sama-sama memiliki cara kerja adalah sistemik ya sahabat tani, misalnya gitu kan azoxystrobin kan itu sistemik ya sahabat tani, kemudian ada difenokonazolnya juga dan itu sistemik ya sahabat tani. Nah, kalau mau ditambahkan dengan yang kontak itu masih nggak jadi masalah buat perlindungan pada bagian luar dari tanamannya. Tetapi masih ada tapinya ya sahabat tani, kalau ternyata 1 jenis pestisida aja sudah bisa mengendalikan, ngapain kita tambahin jadi 2 gitu ya sahabat tani, ya enggak? Dan kalau kita tambahin jadi 2 ya otomatis bakalan nambah dari segi biaya ya enggak sahabat tani. Jadi pertimbangkan juga soal pembiayaan ini dalam melakukan pengendalian. Oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 3. Dan ini tentang irigasi otomatis ya sahabat tani. Mau nanya Pak, kalau pompa sanyo ukuran 200 watt jika pakai sistem drip per tetes itu mampu untuk berapa drip Pak? Oke, soal ini ya sahabat tani, saya tuh biasanya mesti melakukan namanya tes dan ukur terlebih dahulu. Misalnya ya sahabat tani, kita coba dulu 2 bedengan dan asumsinya misalnya 1 bedengan itu 200 tanaman. Kan artinya 2 bedengan kali 200 tanaman kan berarti 400 tanaman ya nggak sahabat tani. Artinya titiknya juga ada 400 ya sahabat tani. Ya coba dulu gitu kan, kalau ternyata loyo semburannya berarti nggak sebanding gitu kan, maka coba kita pakai 1 bedengan aja. Dan kalau ternyata keluaran atau semburan airnya itu bagus, artinya 1 kloternya itu cukup 1 bedengan aja. Jadi ya sahabat tani, buka bedengan pertama, kemudian bedengan 2, 3, 4 dan seterusnya ditutup ya sahabat tani. Dan kalau sudah selesai, kemudian buka yang kedua, yang 1, 3, 4, 5 dan 6 dan seterusnya itu tutup ya sahabat tani, dan gitu aja seterusnya. Dan kalau kita sudah terukur seperti itu, maka insya Allah tanaman kita bakal mendapatkan pengairannya dengan lebih optimal lagi. Oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Antrakol boleh dikocor nggak? Oke, soal antrakol ini ya sahabat tani, maka saya jawab itu tergantung dari sasaran aplikasinya. Kalau misalnya penyakit yang ada di bagian perakaran atau di tanah ya sahabat tani, maka bisa aja kita pakai antrakol yang punya cara kerja kontak dan silahkan dikocorkan. Tetapi kalau penyakitnya ada pada bagian batang, ranting, bahkan buah ya sahabat tani, maka pengocoran antrakol itu sama dengan sia-sia gitu kan. Kecuali fungisida sistemik dengan cara kerja sistemik akropetal itu masih nggak jadi masalah kita kocorkan. Artinya ketika itu diserap oleh tanaman, maka dia bakalan naik ya sahabat tani, mengikuti aliran air yang ada di dalam tubuh tanaman kita sampai pada keberadaan penyakit tersebut. Tetapi juga ingat ya sahabat tani, bahwa pengocoran fungisida juga dapat mematikan probiotik yang ada di dalam tanah, misal trichoderma dan lain sebagainya. Artinya nih ya sahabat tani, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ngasih trichoderma, gliocladium, bacillus dan lain sebagainya, maka ketika kita kocorkan fungisida, maka keberadaan dari probiotik tersebut bakalan jadi lebih terancam. Jadi silakan ya sahabat tani, pertimbangkan semua itu sebelum kita melakukan pengocoran pestisida tersebut. Oke? Lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 5. Maaf mau tanya, katanya padi hibrida seperti Sembada 188 atau Mapan 05 tidak bisa ditanam 2 kali, itu benar tidak? Emang kalau ditanam berulang-ulang tidak jadi atau gimana? Mohon dijawab.
Oke, baik ya sahabat tani, hasil dari panenan F1 kemudian mau kita tanamkan itu disarankan apa enggak gitu ya sahabat tani. Nah, itu jawaban saya tidak disarankan. Kenapa? Karena ya sahabat tani, benih hibrida F1 itu adalah hasil dari persilangan induk yang unggul yang bakalan memiliki potensi hasil tinggi, vigor kuat, dan juga tumbuh lebih seragam. Tetapi ketika kita tanamkan kembali, maka sebelumnya F1 turun menjadi F2 ya sahabat tani, bakalan terjadi namanya segregasi genetik yang bakalan menyebabkan tanaman kita tumbuhnya tuh nggak bakal seragam, potensi hasil juga bakalan mengalami penurunan, dan ini yang lebih parah ya sahabat tani, yaitu bakalan lebih rentan buat diserang oleh hama dan juga penyakit. Maka di sini sebenarnya bukan soal bisa ditanam apa enggak ya sahabat tani. Ya kalau kita tanam ya tumbuh-tumbuh aja ya sahabat tani. Tapi pertumbuhan dan juga hasilnya pasti nggak bakal sebaik dari F1-nya. Dan buat penjelasannya yang lebih detailnya lagi, maka silakan ya sahabat tani simak podcast kita bersama pakar perbenihan pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan dipelajari yang baik, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keenam. Nah, ini seputar air lunak ber-TDS rendah ya sahabat tani dalam pembuatan jadam sulfur. Apa selain air hujan, apa bisa pakai air yang direbus? Maka selama nanti ya sahabat tani, kalau ternyata diukur TDS airnya itu bisa rendah di bawah 50 ya sahabat tani, maka silahkan dipakai. Tetapi ya sahabat tani, kalau mau lebih efektif lagi, maka ikuti ya sahabat tani tutorial pada video kita yang ini. Tapi juga ya sahabat tani, tetap kalau mau mudah-mudahan gitu kan, mending pakai air hujan aja ya sahabat tani, karena cukup kita nampung aja udah dapat air ber-TDS rendah ya sahabat tani. Tetapi kalau kita juga mau alternatif air yang ber-TDS rendah, nah bisa juga pakai air AC, itu juga bisa ya sahabat tani, karena TDS-nya rendah. Atau pakai air RO atau reverse osmosis juga boleh ya sahabat tani, itu TDS-nya juga rendah gitu kan. Atau kalau Anda mau pakai air kemasan gitu kan, ya silahkan cari yang ada tulisannya demineralized water gitu ya sahabat tani. Nah itu juga pasti TDS-nya rendah gitu kan. Artinya buat sahabat tani yang kepengen membuat olahan ala jadam organik, di mana salah satu bahan utamanya itu menggunakan air lunak atau air ber-TDS rendah ya sahabat tani, maka silakan pakai yang TDS airnya tuh rendah, yang bisa paling mudah kita dapetin di tempat kita ya sahabat tani, oke? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa waktu padi keluar malai di musim hujan hasil panennya turun? Secara visual nampak bagus, tetapi setelah panen hasilnya zonk. Bagaimana solusinya? Nah, soal ini ya sahabat tani, ada beberapa penyebab gitu kan. Pertama, bisa jadi terjadi namanya overdosis nitrogen. Artinya bisa jadi saat itu kita memberikan pupuk yang bernitrogen tinggi, sementara musim hujan tuh rawan banget tanaman kita tuh kelebihan nitrogen ya sahabat tani. Maka selanjutnya pertimbangkan ya sahabat tani, kalau kita mau melakukan pemupukan bernitrogen tinggi, misalnya urea ya sahabat tani, pada saat musim hujan atau hujan lagi sering-seringnya. Kemudian penyebab yang kedua ya sahabat tani, bisa jadi juga terjadi penyerbukan atau pengisian gabah yang mengalami kegagalan, dan itu terjadi karena hujan terus-menerus. Lalu kemungkinan penyebab yang nomor 3 ya sahabat tani, bisa juga disebabkan karena adanya serangan patogen, entah kena blast kah, misalnya kresek hawar daun bakteri kah, dan lain sebagainya sahabat tani, yang pada akhirnya bakalan mengganggu maksimalnya hasil dari tanaman kita. Maka solusinya ya sahabat tani, pastikan dulu airnya tuh nggak menggenang. Artinya ya sahabat tani, jangan sampai terjadi kelembapan yang tinggi gitu kan, dan segeralah lakukan penetralan pH tanah. Dan untuk tanaman Anda yang kena penyakit kresek atau hawar daun bakteri, atau bahkan sampai kena asam-asaman ya sahabat tani, maka silakan gunakan larutan yang ada pada video yang ini ya sahabat tani, yang bisa diaplikasikan pada tanaman dengan dosis 100 ml per tangki sprayernya disemprot ya sahabat tani. Nah, jadi itu dulu ya sahabat tani Q&A kita kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan buat kita semua. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, silahkan klik dulu dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain, biar yang lain juga tahu informasi bermanfaat ini.
Dan di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani, ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah bakal semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.